Saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 12 Mataram, sebuah sekolah kecil di tengah kota. Letaknya strategis, tidak jauh dari pusat perbelanjaan besar, mudah dijangkau dari berbagai arah. Namun ironisnya, sekolah ini seperti tak terlihat, seolah tertutup bayang-bayang 3 sekolah lain yang berdiri megah di sekitar kami. Di tahun ajaran 2024-2025, hanya 3 orang murid baru yang datang mendaftar. 3 angka yang membuat nama sekolah kami viral di media sosial. Komentar demi komentar mengalir deras. Ada yang mencibir, ada yang menyindir, bahkan ada yang mentertawakan. Saya masih ingat seorang teman suami saya tertawa keras saat mendengar saya ditugaskan di SDN Negeri 12 Mataram dengan 3 murid baru. Tapi di tengah semua itu, suami saya menjawab dengan tenang, belum tentu orang lain bisa sekuat istri saya. Kalimat itu menusuk tapi juga menguatkan sebagai motivasi. Malam itu saya menangis bukan karena malu, tapi karena saya sadar Tuhan tidak akan menempatkan saya di sini untuk menyerah. Setelah keheningan itu, saya mulai merenung lebih dalam. Apa yang sebenarnya menjadi penghalang? Kenapa sekolah kami seolah kehilangan kepercayaan dari masyarakat? Saya tahu, masalah ini bukan sekedar soal jumlah murid. Ini tentang citra, tentang bagaimana orang memandang sekolah ini dan kami yang berada di dalamnya. Mereka membandingkan fasilitas, membandingkan sejarah, membandingkan prestasi dengan asumsi, dan saya menghadapi kenyataan ini di internal sekolah. Semangat guru-guru saya perlahan menurun. Ada yang mulai ragu, ada yang diam, ada yang hanya menatap tanpa kata. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka trauma, sering kecewa. Dalam hati, saya pun bertanya, masih bisakah saya mengajak mereka bangkit? Saya memulai dari dalam, dari ruang kecil di sekolah kami yang selama ini hanya jadi tempat rapat rutin. Kali ini, saya izin untuk tidak memberi wejangan. Saya hanya ingin mendengar. Saya duduk bersama guru-guru saya, bukan sebagai pemimpin yang harus tahu segalanya, tapi sebagai teman seperjuangan yang sedang mencari jalan keluar. Lewat pendekatan coaching, sebuah proses kolaborasi untuk mencapai tujuan, mengembangkan potensi diri, atau menyelesaikan masalah. Saya ajukan satu pertanyaan ke mereka. Kalau kita tidak ingin sekolah ini di-merger, apa yang bisa kita lakukan bersama? Dan dari sana, percikan kecil itu mulai menyala. Satu demi satu mereka angkat bicara. Ide-ide sederhana, tapi jujur. Semangat yang selama ini tertutup, mulai muncul kembali. Kami bentuk kembali tim ceria, cerdas, empati, ramah, indah, aman. Bukan sekedar nama, tapi gerakan. Sebuah tim yang siap bergerak. Saling menguatkan, saling mengisi. Langkah kami sederhana, tapi penuh makna. Kami mulai menghidupkan media sosial sekolah. Bukan hanya upload pencapaian kegiatan, tapi menceritakan siapa kami, guru-guru yang tulus, murid-murid yang semangat, dan sekolah yang bersih serta ramah. Kami turun langsung ke lapangan. Dari pintu ke pintu, kami menyapa orang tua, menghadiri rapat lingkungan, berbincang santai di pos ronda. Kami tidak menawarkan brosur, kami menawarkan keyakinan dan kepercayaan. Bahkan sekolah ini aman, nyaman, dan siap mencetak generasi hebat. Kami membangun komunikasi erat dengan lurah, para kepala lingkungan, RT, tokoh masyarakat, dan para
kepala sekolah di zona sekolah. Karena kami percaya mereka adalah penghubung kepercayaan yang paling efektif. Dan tentu kami juga benahi dari dalam, menata kembali program-program unggulan, memperkuat pembelajaran literasi dan numerasi. Kami tidak punya anggaran yang memadai, tapi kami punya tekad yang kuat, tekad untuk bangkit. Dan dari tekad itu kami melangkah bersama. Tekanan juga datang dari luar, komentar netizen yang menyakitkan, tatapan sinis dari sebagian orang tua, dan minimnya dukungan publikasi yang bisa kami lakukan. Kami seperti terjebak di tengah pusaran. Di satu sisi ingin berkembang, di sisi lain kami terus ditarik mundur oleh keterbatasan dan stigma. Justru dari situlah kami tahu tantangan terbesar bukan sekedar jumlah murid, melainkan bagaimana membangun kembali kepercayaan dan keyakinan dari tim saya dan dari masyarakat. Tahun ajaran berikutnya, pagi itu saya menunggu di halaman sekolah. Tangan saya gemetar, seperti biasa, antara cemas dan berharap. Tapi kali ini, satu persatu anak datang bersama orang tuanya. Mereka melangkah ke dalam gerbang yang dulu sepi. Tahun ini, kami menerima 7 siswa baru. Mungkin bagi sebagian orang, angka itu kecil. Tapi bagi kami, itu merupakan lompatan besar. Dari 3 menjadi 7, bukan sekedar kenaikan jumlah, melainkan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan kepercayaan yang mulai berangsur tumbuh.